Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang ketika laki-laki dan perempuan di kehidupan nyata itu bertukar peran. Nah, di kehidupan nyata ini nggak sama seperti di buku, di sekolah ataupun di sejarah-sejarah yang udah ditulis di kitab ataupun di lembaran ataupun di cerita dari mulut ke mulut. Tapi di kehidupan nyata itu dinamis. Contohnya nih, banyak kita lihat bahwa laki-laki itu lebih banyak memilih jadi spiritual, pemuka agama. Malah terkadang mereka lebih memilih single, nggak menikah, nggak bekerja keras untuk nafkahi anak istri, tapi mereka lebih senang mendekatkan diri sama Tuhan. Tapi kalian juga bisa melihat banyak perempuan-perempuan itu bekerja keras, saking kerja kerasnya itu lupa untuk menikah ataupun lebih senang sendiri karena sendiri itu lebih enak. Jadi semua itu akan tergantung dari diri kita sendiri nih. Contohnya nih, kalau perempuan kerja keras punya segalanya, kalau dia nggak mau melepaskan egonya, tentu aja dia nggak bakalan mau menikah. Apalagi dengan laki-laki yang mungkin pendapatannya lebih rendah ataupun nggak setara dengan dia. Berarti apa? Perempuan harus mematikan ego ketika dia mau menikah. Dan di Hongkong ini kita akan sering ketemu sama perempuan yang karirnya lebih mentereng, gajinya lebih banyak, lebih kaya, lebih cantik, menikah dengan orang laki-laki yang biasa aja. Terkadang gajinya itu lebih rendah, tapi hidup bahagia. Karena apa? Karena perempuan mau melepaskan egonya, walaupun dia itu punya segalanya, tapi pengen punya keturunan, pengen punya keluarga yang bahagia. Itu kita sering jumpai di Hongkong ini, bahwa perempuan mungkin lebih kaya tapi menikah dengan yang biasa-biasa aja. Jadi kita juga sering lihat nih, perempuan yang bekerja keras, suaminya di rumah, minta jaga anak, ngurus rumah dan sebagainya, tapi bahagia, adem ayem. Nggak melulu yang kerja keras itu laki-laki. Nah, kalau kayak saya contohnya nih, karena saya suka spiritual, agamis, dan tentang hal-hal seperti itu, berarti saya pengennya seperti apa? Orang yang laki-laki bertanggung jawab atau pekerja keras. Kenapa? Karena mengimbangi. Tapi kalau saya itu pekerja keras, berarti saya senang apa? Senang lelaki yang lebih agamis ataupun bermoral, punya akhlak yang baik, karakter yang baik. Kenapa? Karena itu saling melengkapi. Jadi nggak melulu laki-laki yang kerja keras, tapi kadang perempuan yang kerja keras, laki-laki yang di rumah. Ini jadi kebanyakan kalau di Indonesia berpikir bahwa tugas perempuan itu hanya di rumah. Ini hanya di awal aja, hanya baru-baru aja. Mungkin karena terpengaruh oleh agama Islam. Sedangkan kita orang Jawa, keturunan Jawa ini dari zaman mbah-mbah kita dulu nih, perempuan dengan laki-laki itu derajatnya sama. Makanya banyak juga ratu ataupun pemimpin yang bergelar ratu perempuan. Sudah menunjukkan bahwa oh, kita ini dari zaman bahula udah punya peradaban, udah mengenal kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi. Tapi entah karena budaya dari luar itu masuk mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi cara berpikir kita, makanya banyak sekali malah diskriminasi kepada perempuan. Di zaman modern ini, nggak kira kamu laki-laki ataupun perempuan, kamu punya hak yang sama, kamu punya kecerdasan yang sama, dan kalian punya talenta sendiri-sendiri. Perempuan bisa jadi pemuka agama, perempuan bisa bekerja keras, perempuan juga bisa jadi seorang pemimpin, seorang leader. Ini jadi banyak sekali nih, karena pengaruh agama atau pengaruh apa, mengatakan bahwa perempuan itu gak berhak jadi pemimpin. Contohnya nih, di Yogyakarta ada masih sultannya nggak punya keturunan
laki-laki. Makanya banyak gosip bahwa oh perempuan nggak boleh mewarisi keturunan ataupun jabatan. Itu salah besar. Nah, jadi di kehidupan nyata ini kita akan melihat laki-laki dan perempuan bertukar peran. Yang laki-laki mungkin di rumah pintar masak, pintar jaga rumah, pintar segalanya. Yang feminim lebih penyayang, lebih kalem. Sedangkan perempuan lebih maskulin, pekerja keras, garang, karir mentereng, bahkan pekerja keras. Nih, laki-laki dan perempuan yang bertukar peran, bukan ganti kelamin ataupun bukan mengubah kodrat kita, nah, tapi hanya perjalanan hidup. Ingat ya, bertukar peran bukan berarti ganti alat kelamin ataupun mengganti gender. Karena apa? Karena kita nggak boleh mengganti kodrat yang udah menjadi ketetapan Tuhan ketika kita lahir